Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan ke kalian terkait dengan dilatasi dan limit. Nah, sekarang kita akan coba membahas yang pertama terkait dengan dilatasi. Nah, kalau kita berbicara tentang dilatasi, kita akan berbicara suatu jenis transformasi yang diperbesar suatu objek atau memperkecil suatu objek. Nah, kalau kita berbicara dilatasi ini terbagi menjadi dua. Dilatasi yang berpusat di 0,0 dan dilatasi yang berpusat di titik P di titik P A, B. Nah, coba perhatikan sebelum kita membahas lebih lanjut. Di dilatasi, kalau kita berbicara diperbesar, maka kita akan ketahui nilai K-nya tetap K. Kalau kita berbicara diperkecil, maka nilai K-nya menjadi K. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Nah, sekarang kita masuk pada dilatasi yang berpusat di 0,0. Nah, sekarang kita bahas untuk titik terlebih dahulu. Untuk dilatasi titik yang berpusat di 0,0, yang pertama kita lakukan, perhatikan, jika saya mempunyai titik A, X, Y, ini didilatasikan di pusat O 0,0 dengan skalar K, maka bayangan atau hasil dilatasi dari titik A, X, Y adalah A, KX, KY. Contoh, misalnya saya mempunyai titik B 3,4. Ini saya dilatasikan di pusat O dengan K sama dengan 2. Maka bayangan untuk titik B 3,4 itu adalah B aksen sama dengan. Nah, jadi 2 yang ini atau nilai K-nya kita kalikan pada nilai X yaitu 3. Kemudian kita kalikan dengan nilai Y yaitu 4. Sehingga kita peroleh 2 kali 3, 2 dikali 4. Sehingga nilai B aksennya itu adalah 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8. Selesai. Seperti itu untuk dilatasi titik yang berpusat di 0,0. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas terkait dengan dilatasi yang berpusat di titik 0,0 untuk garis. Nah, perhatikan untuk dilatasi yang berpusat di titik O 0,0 untuk garis, nanti kita akan mengganti nilai X-nya menjadi X per K dan nilai Y-nya kita akan mengubahnya menjadi Y per K. Contoh, misalnya Pade mempunyai garis 4X ditambah 8Y sama dengan 10. Ini kita dilatasikan di pusat O 0,0 dengan K sama dengan 2. Artinya, untuk melakukan dilatasi atau hasil transformasi dari garis 4X tambah 8Y sama dengan 10, nilai X yang ini kita akan mengganti menjadi X per K dengan nilai Y kita ganti menjadi Y per K. Di mana K-nya adalah 2. Sehingga kita peroleh 4, X-nya kita ganti menjadi X per K dengan K sama dengan 2. Berarti X kita bagi 2 ditambah 8
Y-nya juga kita ubah menjadi Y per K dengan K sama dengan 2 berarti Y per 2 sama dengan 10. Sehingga kita peroleh, perhatikan. Nah, di sini kita punya 4 dikali X per 2 ditambah 8 dikali Y per 2 sama dengan 10. Di sini kita dapat mencorek 4 dibagi 2 dapat 2, 8 bagi 2 dapat 4. Sehingga diperoleh 2X ditambah 4Y sama dengan 10. Nah, contoh lagi. Nah, semisal nilainya di sini kita tidak bisa coret, kalian langsung tulis saja ya. Misalnya saya punya titik yang sama, 4 garis yang sama, 4X tambah 8Y sama dengan 10. Saya dilatasikan di pusat O dengan K sama dengan 3. Artinya nilai X yang ini dan Y ini juga saya harus ubah menjadi X per K, Y per K dengan K sama dengan 3. Sehingga saya akan peroleh 4X per 3 ditambah 8 Y per 3 sama dengan 10. Jadi kita akan peroleh 4 bagi 4 sama 3 kita tidak bisa coret. Sehingga kita akan tulis saja 4 per 3X ditambah 8 per 3Y sama dengan 10. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan dilatasi yang berpusat di titik P, A, B. Nah, yang pertama untuk dilatasi yang berpusat di titik P, A, B kita akan bahas terkait dengan titik. Untuk terkait garisnya kita tidak akan bahas, kita fokus pada titik saja yang berpusat pada P, A, B. Misalnya saya memiliki titik A, X, Y. Saya dilatasikan di pusat P, A, B dengan skalar K, maka akan diperoleh hasil dilatasi atau transformasi dari titik A, X, Y itu menjadi A aksen sama dengan KX dikurang A ditambah A, K, Y kurang B ditambah B. Contoh. Misalnya saya mempunyai titik C min 3,4. Saya dilatasikan di pusat P 1,2 dengan skalar 2. Maka bayangan dari titik C itu adalah C aksen dalam kurung KX dikurang A ditambah A, KY kurang B ditambah B. Nah, langkah pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu nilai K-nya berapa, X-nya berapa, A-nya berapa, Y-nya berapa, dan B-nya berapa. Kita kembali pada soal. Di sini kita mempunyai titik C min 3,4 dengan pusat P 1,2 dengan K2. Artinya nilai K-nya adalah 2, nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 2, nilai X-nya adalah 3 dan nilai Y-nya adalah 4. Sehingga kita peroleh C aksen, K-nya kita ganti 2, X-nya kita ganti min 3, A-nya diganti 1. Kurang 1 ditambah 1, K-nya ganti 2, Y-nya kita ganti menjadi 4 dikurang B. Berarti B-nya ganti 2 ditambah 2. Sehingga diperoleh 3 dikurang 1. 3 kurang 1 dapat negatif 4. Negatif 4 kita kali 2. Ayo berapa? Negatif 8. Negatif 8 ditambah 1 kita akan peroleh berapa? Saya ulangi, min 3 kurang 1 dapat min 4. Min 4 dikali 2 dapat min 8. Min 8 ditambah 1 dapat min 7. Nah, lanjut. 4 kurang 2 dapat 2.
2 kali 2 dapat 4. 4 ditambah 2 dapat berapa? Oke, 6. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kalian coba kerjakan latihan terkait dengan dilatasi berikut. Nomor 1. Misalnya, saya mempunyai titik A 4,5. Ini saya dilatasikan di pusat O dengan K7, maka tentukan A aksen atau bayangan dari titik A 4,5. Yang kedua, misalnya saya mempunyai garis 2x ditambah 3y sama dengan 12. Ini saya mau dilatasikan di pusat O dengan diperbesar 2 kali lipat. Artinya kalau kita diperbesar berarti K-nya sama dengan 2. Diperbesar 2 kali lipat. Oke, sorry. Sini bukan 3 ya. Melainkan 10. Yang terakhir, misalnya kita mempunyai titik lagi, titik E di min 4,6. Ini kita dilatasikan di pusat P 2,1 dengan skala 3. Tentukan bayangannya atau aksennya. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin tambahkan satu contoh lagi di sini. Untuk soal garis yang diperkecil. Misalnya, saya mempunyai garis 4x ditambah 3y sama dengan 10. Ini dilatasikan di pusat O dengan diperkecil 2 kali lipat. Artinya kalau kita perkecil kita ubah menjadi 1/2. Kalau diperbesar langsung tulis 2. Kalau diperkecil kita tulis 1/2. Oke, seperti itu. Untuk mengerjakannya sama. Jadi 4. X-nya kita ganti menjadi X per K. Jadi kita peroleh X dibagi 1/2. Ditambah 3 Y dibagi 1/2. Sama dengan 10. Sebelum kita lanjut, kalian harus pahami bahwa X dibagi dengan 1/2 itu sama dengan X dikali 2/1. Oke. X dikali 2/1 itu sama dengan 2X. Sehingga kita akan peroleh nilainya adalah 4 di dalam kurung 2X ditambah 3. Perlakuan yang sama kita lakukan untuk Y dibagi 1/2 sehingga peroleh 2Y sama dengan 10. Sehingga hasilnya adalah 8X ditambah 6Y sama dengan 10. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian limit. Nah, kalau kita berbicara tentang limit itu artinya kita akan melakukan substitusi atau mengganti nilai variabel. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh. Misalnya saya mempunyai limit X mendekati 2 untuk 2X tambah 3. Artinya untuk menyelesaikannya adalah nilai X pada 2X tambah 3, nilai X-nya kita akan ganti menjadi 2 yang ada pada sini. Sehingga kita akan peroleh 2 dalam kurung X-nya kita ganti menjadi 2 ditambah 3. Sehingga diperoleh 2 kali 2, 4 tambah 3 dengan 7. Jadi kita cukup ganti nilai X. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kemudian jika kita sudah mengganti nilai X-nya di sini, artinya nilai tulisan limitnya sudah kita tidak tulis.
contoh berikutnya. Untuk contoh berikutnya, perhatikan. Untuk limit X mendekati 2 dengan garis 2X tambah 3 per X dikurang 2 ini sama dengan berapa? Nah, cara yang sama kita lakukan, kita ganti nilai X yang ini dengan ini menjadi 2. Artinya kita akan peroleh 2 dalam kurung 2 ditambah 3 dibagi dengan 2 dikurang 2. Perhatikan, 2 kali 2 4 tambah 3 7 dibagi dengan 2 kurang 2 0. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, bahwa pada bagian penyebutnya itu 0, maka limitnya itu salah atau tidak benar. Nah, untuk melakukannya, saya ulangi. Jika kita memperoleh hasil seperti ini dengan penyebut 0, maka limitnya itu salah. Sehingga untuk menyelesaikan soal dengan penyebut 0 atau hasil yang diperoleh 0, ini kan 7 dibagi 0 itu jawabannya tidak terdefinisi. Maka jawabannya salah. Sehingga langkah yang akan kita lakukan adalah kita tidak akan langsung mengganti nilai X-nya di sini. Melainkan menggunakan suatu cara yang namanya L'Hospital. Jadi kita akan menggunakan L'Hospital. L'Hospital itu sama dengan turunan. Perhatikan. Jadi saya akan coba jelaskan terlebih dahulu. Jadi turunan itu konsepnya seperti ini. Kalau kita mempunyai, misalnya saya punya AX berpangkat N. Ini kalau kita turunkan, maka pangkatnya ini kita bawa ke depan dikalikan dengan A. Kemudian pangkatnya kita kurangkan 1. Sehingga diperoleh N dikali AX berpangkat N kurang 1. Sehingga kalau saya memiliki 2X pangkat 3, artinya itu sama dengan 3-nya kita kali ke depan dengan 2, kemudian dikurangkan 1. Jadi 3 kali 2 X berpangkat 3 kurang 1. Sehingga diperoleh 3 kali 2, 6X, 3 kurang 1 dapat 2. Jadi dapatnya 6X pangkat 2. Ini namanya konsep turunan ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Kalau kita ingin menurunkan suatu bilangan atau konstanta tunggal, maka turunannya itu 0. Kalau kita mau menurunkan misalnya variabel yang tidak berpangkat, misalnya X, maka turunannya itu 1. Kalau saya mau menurunkan 2X, maka turunannya itu adalah 2. Untuk lebih jelasnya, boleh tanyakan ke Pak Ade secara langsung. Oke, nah sekarang kita lanjut soal yang di atas. Jadi saya ulangi, untuk limit, jika kita menemukan hasil, jika kita langsung mengganti nilai variabelnya dengan yang di sini, dan diperoleh penyebutnya 0, maka itu jawabannya tidak terdefinisi sehingga pekerjaan kita salah. Nah, perlakuan yang akan kita lakukan adalah menggunakan konsep turunan. Perhatikan, saya ulangi, jadi limit X mendekati 2, 2X ditambah 3 per X kurang 2. Nah, langkah pertama kita lakukan adalah kita akan menurunkan semua bagian yang ada di sini. Berarti 2X kita akan turunkan, 3 kita akan turunkan, X kita akan kita turunkan, 2 juga akan kita turunkan. Sehingga kita akan peroleh limit X mendekati 2, 2X kita turunkan dapat 2, jadi 2X kita turunkan dapat 2, 3 kita turunkan dapat 0 karena dia konstanta tunggal, kemudian X kita turunkan dapat 1, min 2 kita turunkan dapat 0, sehingga dikurang 0. Nah, perhatikan, pada bagian ini sudah tidak ada nilai X yang dapat dikasih masuk atau disubstitusi, sehingga kita akan hilangkan limitnya, sehingga diperoleh 2 tambah 0, 2, dibagi dengan 1 kurang 0, 1. Sehingga hasilnya adalah 2. Jadi limit dari
X mendekati 2 dari 2X tambah 3 dibagi X kurang 2 itu adalah 2. Kita coba lagi contoh berikutnya. Contoh ketiga. Perhatikan, misalnya saya mempunyai limit X mendekati 2. Kita ganti X mendekati 3 misal. Saya mempunyai persamaan 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 9. Saya bagi menjadi X pangkat 2 dikurang 9. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencobanya. Apakah kalau kalian mengganti nilai X-nya menjadi 3 pada variabel X yang ada pada fungsi ini, tidak berubah menjadi per 0. Karena kalau menjadi per 0 maka limitnya salah. Nah, kita coba pada penyebutnya saja. X pangkat 2 kurang 9. X-nya kita ganti, jadi saya tulis X pangkat 2 kurang 9. X-nya saya ganti menjadi 3, berarti 3 pangkat 2 kurang 9. Sehingga kita peroleh 3 pangkat 2, 9. 9 kurang 9 dapat 0. Artinya penyebutnya akan menjadi 0. Sehingga jawabannya tidak terdefinisi, maka limitnya atau jawaban kita salah. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan yang namanya L'Hospital, yaitu kita akan turunkan semua elemen yang ada pada fungsi ini. Sehingga kita peroleh limit X mendekati 3. Kita turunkan 3X pangkat 2 terlebih dahulu. Ingat, pangkatnya kita kalikan ke depan, kemudian kurangkan 1. Sehingga diperoleh 2 kali 3, 6. X pangkatnya kita kurangkan 1 berarti tersisa 1. Ditambah 6X kita turunkan tersisa 6. Min 9 konstanta tunggal kita turunkan jadi 0. Terus untuk 2X sama kita turunkan ke depan berarti 2 kali 1, 2. Pangkatnya kita kurang 1, 2 kurang 1, 1. Sehingga tersisa X berpangkat 1. Min 9 jadi 0. Nah, sekarang kita ganti nilai variabel X menjadi 3. Kalau kita sudah memasukkan maka limitnya tidak perlu lagi ditulis, sehingga 6 dikali 3 ditambah 6 dibagi dengan 2 kali 3. Sehingga diperoleh 6 kali 3 berapa? 18. 18 ditambah 6 itu 24. Dibagi dengan 2 kali 3, 6. 24 dibagi 6. Itu kita peroleh 4. Jadi jawaban dari limit X mendekati 3 untuk 3X pangkat 2 ditambah 6X kurang 9 dibagi dengan X pangkat 2 kurang 9 itu adalah 4. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kerjakan soal limit berikut. Jadi latihan nomor 1, kalian kerjakan limit X mendekati 2. 2X ditambah 1 sama dengan berapa? Nomor 2, limit X mendekati 5. 5X pangkat 3 dikurang 1 sama dengan berapa? 3. Limit X mendekati 3. 2X pangkat 2 ditambah X sama dengan yang keempat itu adalah limit X mendekati 2. X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6. Kita bagi dengan X kurang 2 sama dengan berapa? Yang kelima adalah limit X mendekati 1 untuk X kuadrat dikurang 2X tambah 1 per X kuadrat dikurang 1 sama dengan berapa? Oke, terima kasih. Silahkan, selamat bekerja.